Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luadi Wilan Krishna. Saya adalah dosen di program studi Teknologi Laboratorium Medis, program studi Sarjana Terapan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sitohisto Teknologi 1. Adapun pemaparan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokumen PDD UKT-PT sebagai bukti pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah Sitohisto Teknologi ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery untuk penyampaian materi pembelajaran, interaction melalui forum diskusi, dan kemudian assessment melalui tugas dan kuis. Pada tahapan delivery, saya akan menjelaskan metode apa yang saya gunakan saat penyampaian materi pembelajaran. Kemudian pada tahap interaction, saya akan memaparkan tentang bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Dan di tahap akhir, yaitu assessment, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif selama proses pembelajaran. Berdasarkan standar profesi ATLM, disebutkan bahwa Sitohisto merupakan salah satu dari 7 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seorang ATLM. Nah, salah satu kompetensi tersebut yaitu sebagai pelaksana teknis laboratorium untuk mendukung penegakan diagnosa suatu penyakit beserta tindak lanjutnya. Untuk itu dibutuhkan keterampilan khusus baik dalam pengambilan spesimen, pemrosesan sampel yang ada di dalam tubuh pasien seperti darah, urin, feses, sekutu, jaringan tubuh histologi ataupun cairan tubuh untuk pemeriksaan sitologi. Sitohisto Teknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang preparasi sel dan juga jaringan tubuh sampai menjadi sediaan mikroskopis yang digunakan untuk mendiagnosa adanya kelainan-kelainan di dalam tubuh manusia. Diagnosa histopatologi sampai saat ini masih merupakan kunci atau gold standar dalam penegakan diagnosa sebagian besar penyakit yang ada di tubuh manusia. Jadi untuk mendapatkan sediaan mikroskopis diperlukan suatu metode pewarnaan tertentu. Ada beberapa teknik pewarnaan yang kami ajarkan di mata kuliah Sitohisto ini yang juga dilakukan pada saat praktikum di laboratorium Sitohisto Teknologi, antara lain pewarnaan hematoksilin eosin, ini adalah pewarnaan rutin. Kemudian ada pewarnaan Papanikulo, pewarnaan khusus imunohistokimia, serta pewarnaan-pewarnaan lain yang dapat membantu untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. Sitohisto Teknologi 1 dengan kode mata kuliah TLM 4218.3 merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. CPL penguasaan pengetahuan yang harus dicapai dalam mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis tentang fisiologi dan patofisiologi, metode uji spesimen cairan tubuh dan jaringan, pengendalian mutu, kelayakan instrumen dan juga reagensia, prosedur uji, teknik interpretasi, dan analisis hasil uji dengan menerapkan sistem informasi laboratorium dan teknologi yang terkini. Kemudian CPL tersebut dituangkan ke dalam 9 butir CPNK dan juga 14 butir sub CPNK yang meliputi pemahaman dasar tentang Sitohisto Teknologi, sistem administrasi dan keselamatan kerja di laboratorium patologi anatomi, cara pembuatan sediaan histologi dan sitologi, serta berbagai macam teknik dalam pembuatan sediaan tersebut. Dari 9 butir CPNK tersebut, kemudian kita jadikan topik pembelajaran dengan 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS yang tertuang pada kontrak perkuliahan. Hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait strategi perkuliahan, bahan kajian,
sumber pustaka, penugasan, kriteria dan standar penilaian, termasuk tata tertib di kelas dan jadwal, selalu saya jelaskan pada pertemuan pertama di awal semester. Dan selanjutnya pada setiap pertemuan, saya awali dengan salam pembuka, menyampaikan tujuan pembelajaran, review materi sebelumnya, penyampaian materi pembelajaran dengan metode ceramah dan kuliah interaktif, tanya jawab, menyimpulkan materi, dan menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, penyampaian materi yang saya lakukan melalui kuliah interaktif menggunakan slide presentasi serta menuliskan di papan tulis bila saya ingin mempertajam penjelasan-penjelasan terhadap poin-poin tertentu pada materi yang saya sampaikan. Untuk perkuliahan praktikum, dalam rangka memberikan contoh langsung implementasi mata kuliah ini, saya mengintegrasikan hasil penelitian saya dengan memanfaatkan sampel hewan coba di penelitian saya ke dalam topik perkuliahan. Seperti misalkan pada pertemuan keempat, pada praktikum proses pembuatan sediaan histologi, saya menggunakan sampel penelitian hewan coba dari hasil penelitian saya. Kemudian dalam rangka membangun interaksi dengan mahasiswa, saya mencoba menerapkan metode pembelajaran student centered learning dengan mengacu pada pembelajaran yang berfokus pada luaran atau capaian pembelajaran. Model pembelajaran ini menerapkan pendekatan dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga diharapkan dapat mengembangkan minat, motivasi, dan juga kemampuan setiap individu untuk lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Pada akhirnya, harapannya dengan capaian pembelajaran dapat tercapai. Kemudian teknik interaksi yang saya gunakan dengan melalui pemberian kuliah interaktif, saya memanfaatkan video pengenalan sesuai dengan topik pertemuan pada hari tersebut. Kemudian saya lanjutkan dengan sesi yang sering saya sebut dengan think, pair, and share. Jadi ada suatu metode diskusi antar kelompok, begitu untuk bisa membahas suatu permasalahan yang diangkat dari topik-topik pada materi tersebut. Pada mata kuliah praktikum Situ Teknologi 1, saya juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang menuntut keterlibatan setiap mahasiswa secara aktif dalam pembuatan sediaan histologi, mulai dari pembedahan, kemudian preparasi sampel, processing pembuatan blok parafin, hingga tahap pewarnaan, sampai sediaan preparat siap untuk dievaluasi dengan mikroskop. Saya juga memanfaatkan platform teknologi dalam upaya mengoptimalkan komunikasi efektif efisien dengan mahasiswa melalui learning management system milik Poltekkes, Kemenkes, dan Pasar yang kami sebut SIAKAT, dan juga melalui sosial media. Komponen pendekatan pembelajaran DIA yang terakhir adalah assessment. Pada tahap ini, saya menilai secara objektif performa setiap mahasiswa selama proses pembelajaran. Pada awal perkuliahan, saya sudah menjelaskan poin apa saja yang akan dinilai, kemudian apa saja yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa sesuai dengan CPL dan CPNK yang tercantum dalam kontrak perkuliahan. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk transparansi dalam proses PBM demi tercapainya CPL dan juga CPNK, serta menghasilkan ATLM yang kompeten di bidang Situ Teknologi. Asesmen yang saya lakukan meliputi pemberian kuis, penyusunan laporan review, dan juga presentasi kelompok, di mana setiap pengukuran kinerja mahasiswa ini memiliki metode evaluasi yang berbeda sesuai sub CPNK yang tertera di RPS. Demikianlah pemaparan saya tentang metode DIA dalam proses belajar mengajar yang saya terapkan. Berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di kampus Poltekkes, Kemenkes, dan Pasar. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah teknologi pertemuan keempat. Topik kita hari ini adalah prosedur untuk pembuatan sediaan histologi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang
kuliah itu, kemudian apa saja yang akan kalian pelajari dalam satu semester ini, termasuk juga pengenalan isi masa perkuliahan. Jadi untuk sekarang kita akan belajar tentang prosedur pembuatan pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materi, kita sudah menyiapkan video sebetulnya. Sebelum kita menyiapkan videonya ya, saya ingin bertanya apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar atau mungkin pernah melakukan pemeriksaan di lab patologi klinik ataupun di lab patologi anatomi? Ada yang pernah? Ada pengalaman? Ada yang tahu bedanya lab PK dan lab PA? Belum ya? Oke, jadi nanti setelah menonton tayangan video yang akan saya tampilkan sebentar lagi, saya harap kalian mempunyai sedikit gambaran tentang beda lab PK dan lab PA. Ya. Tayangan yang tadi kalian saksikan, ada pertanyaan saya akan terjemahkan juga ya, beberapa yang belum kurang bisa menangkap isi pembicaraannya. Jadi pertanyaan pertama yang diajukan oleh Ibu Dokter tadi adalah, pernahkah kalian terpikir bagaimana cara persediaan jaringan, ya, misalkan jaringan ginjal atau jaringan hati dari pasien itu manusia, dan kemudian dijadikan satu sebelah atau perkara sampai kecil ukuran kaca objek. Ya, itu tadi pertanyaan. Kita lanjut. For example, a tissue small, or in cancer, the tissue needs to be prepared and processed so it can go through a microscope on a glass wall. Rapi harus Pushing the water bath allows any wrinkles kalau dibuat kita jaringan maka akan to be smoothed out. So infection diletakkan di waterbath dengan suhu hangat. Ini adalah melemahkan jaringan. Jaringan yang dari paradigma uap tadi diletakkan dengan air panas, kemudian ditempelkan di objek. Ini adalah tahapan pewarnaan. Kalian bisa lihat besok kalian nanti harus mencoba belajar menggunakan mikroskop yang baik. Ya, sampai nanti kita dievaluasi sebuah mikroskop. Kalian akan dipandu oleh Bu Samayu. Dari tayangan video yang kalian saksikan barusan, apakah ada yang ingin bertanya terkait yang sudah kalian lakukan tentang pembuatan ujian? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Sebelumnya seperti yang itu sudah saya sampaikan, sebelumnya perkenalkan saya hubungan Anda dengan DKP 101. Nah, dari video yang sudah saya tonton, saya ingin bertanya, tadi pada proses pertama, setelah pembatalan itu ada tahapan fixasi. Kenapa harus dilakukan fixasi? Kenapa tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya untuk mempercepat proses diagnosis? Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi mungkin di antara kalian juga ada yang terpikir fixasi. Untuk apa sih sebenarnya fixasi? Apa sih sebenarnya fixasi itu? Fixasi biasanya dilakukan tidak hanya untuk jaringan-jaringan kerjaan psikologi yang kalian sudah mendapatkan mata kuliahnya hematologi, kalian juga akan melakukan fixasi untuk kesediaan darah. Ya, tergantung dari jenis tabungnya mungkin. Ya, untuk capnya itu warnanya berbeda akan mengandung larutan atau reagensi yang berbeda. Nah, kalau untuk di histologi ada beberapa macam larutan atau reagen yang bisa digunakan untuk fixasi.
sebenarnya adalah untuk mempertahankan, karena ini adalah psikologi. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel dan struktur jaringan. Untuk mempertahankan sel dan struktur jaringan ini agar tetap sama seperti pada saat dia berproduksi awal dalam tubuh manusia, ini kita menggunakan kata manusia ya, tubuh manusia, tubuh pasien, maka perlu dilakukan investasi. Tujuan kita untuk membuat sediaan atau preparasi psikologi ini adalah untuk memotret suatu keadaan kondisi penyakit, gitu ya, yang ada pada tubuh pasien. Jika kita coba untuk mengambil bagian kecil dari struktur atau jaringan tersebut, kemudian kita jadikan sediaan preparasi yang bisa dianalisis tujuannya untuk apa? Menegakkan jaringan. Jaringannya diambil dari sakit ya, bukan jaringan yang normal. Jadi dokter perlu tahu untuk apa jaringan yang sakit ini seperti apa. Dari contohkan kanker atau jaringan kanker. Jaringan kanker itu untuk menentukan stadiumnya, kanker apapun ya, pasti ada stadiumnya. Perlu dilihat sejak sebelumnya, struktur selnya seperti apa. Sudah sampai di mana sel kankernya ini menyebar, metastasis ya. Nah itu hanya bisa dilihat dengan jaringan psikologi. Ya, jadi penting untuk mempertahankan struktur atau sel jaringannya seperti keadaan aslinya di dalam tubuh agar bisa kita lihat di dalam mikroskop, pertama hidup, kita menentukan diagnosa, dan kemudian kalau sudah diagnosa ditegakkan, maka terapinya akan lebih mudah untuk menentukan. Paham ya? Ya, jadi itu tujuan presentasi. Terima kasih kepada pertanyaannya. Ada lagi yang ingin menegaskan atau mungkin ada pertanyaan besar terkait dengan presentasi atau apapun maaf yang tadi kalian sampaikan. Ya, semoga perkenalkan sendiri. Perkenalkan saya Berina, masih mengucapkan. Tadi kita jelaskan video ada satu redaksi, ada dari meningkat dan ini memangnya kenapa ya bukan dari dia seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan ini jadi memang tadi di video ada dijelaskan tentang proses jaringan menggunakan sisi kompresor yang alatnya tampilannya sedikit berbeda dengan dia kita tapi yang sama. Dalam proses tersebut ada yang namanya dehidrasi. Dehidrasi itu apa sih sebenarnya? Dari kata katanya D kan dehidrasi. D artinya pengurangan atau menghilangkan, dehidrasi artinya memberikan cairan, gitu ya. Dan kalau pengurangan dehidrasi, pengurangan cairan yang ada di sel jaringan itu artinya menarik air. Jaringan ini mengandung air ya. Karena tubuh manusia juga 70% mengandung air. Jadi otomatis semua organ dan jaringan yang ada di tubuh manusia itu semua mendapat mempunyai kandungan air yang cukup. Kandungan air ini yang harus kita hilangkan, kita tarik itu dari jaringannya dengan menggunakan reagen. Nah, apa sih reagen yang digunakan? Umumnya untuk dehidrasi yang kita gunakan adalah etanol atau alkohol berpisah. Ya, atau berpisah bisa dari 50% atau 70%, biasanya 80%, 90%, 95%, 96%, bahkan sampai 45%. Ya, jika memang tujuannya dia untuk menarik air, dan itu harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa serta-merta ya. Kalau kalian langsung masukkan jaringan kemudian ke alkohol absolut berguna 28, airnya juga masih akan tetap. Jadi harus dilakukan bertahap. Ya, dan dulu ya kandungan air yang banyak sampai yang etanol absolut yang kandungan airnya masih tidak ada. Begitu ya. Dan kenapa ini air harus dihilangkan dulu dari jaringannya? Kenapa harus kita tarik airnya? Karena jaringan ini nanti akan kita isi dengan reagen-reagen yang lain. Ya, misalkan silet, piring, kemudian kita akan masukkan parafin juga nanti. Itu dikasih parafin cair juga. Kalau masih ada air di dalamnya, mereka tidak akan terikat satu sama lain. Ya, artinya jaringannya tidak akan jadi, tidak akan matang, tidak akan matang dengan sempurna. Yang artinya nanti akan menyulitkan kalian saat melakukan pemotongan dengan sempurna. Nah, ya itu menjadi. Ya, untuk menjelaskan
12 tabung ya, masing-masing berisi reagen yang berbeda dan punya fungsi yang berbeda pula. Nah ini kurang lebih ilustrasinya ada tahapan dehidrasi, jadi ada etanol 70, etanol 60, 95 dan 100. Kemudian setelah air ditarik dari jaringan tersebut dikeluarkan, ya. Kemudian kita akan memasukkan reagen yang lain ke dalamnya. Nah, tentunya yang disebut dengan proses stirring menggunakan reagen yang namanya aren atau silol. Ya, silol ini sifatnya karsinogenik. Saya selalu mengingatkan pada saat kalian melakukan reaksi di laboratorium. Silol ini baunya sangat tajam. Ya, ada beberapa mahasiswa yang menyukai baunya karena seperti bau bensin katanya. Nah, ini kalau dihirup jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan kanker. Namanya karsinogenik. Jadi hati-hati untuk teknik saya. Kalau kalian di laboratorium, terutama di laboratorium studi, kalau bertemu dengan reagen silol ini, dia ND-nya juga harus hati-hati dan tidak bisa dibuang sembarangan. Jangan pernah membuang reagen silol ini di wastafel umum di tangan. Jangan ya, karena kami sudah menyediakan khusus untuk membuang reagen. Ini tidak rapi. Ini sifatnya yang rapi. Ya, selanjutnya untuk tahap piring setelah silol masuk ke dalam jaringan, ya, kemudian dia akan kita lanjutkan untuk proses handling atau pembuatan blok parafin. Ini artinya penanaman. Biasanya penanaman itu kita penanaman jagung apa ya, ini dan jaringan itu untuk membuat blok parafin. Jadi kita menggunakan istilah ini untuk menjelaskan penanaman. Silol ada di dalam satu jaringan, kemudian kita masukkan parafin. Silol dan parafin ini bisa berikatan dengan baterai. Tapi kalau parafin dengan air, ya jadi punya sifat yang suka air, tidak suka air. Ternyata kalian sudah pernah mempelajarinya pada saat punya opening. Ya, di sahabat energi ini jaringan sudah terserah mestinya, ya, dan sudah siap untuk kalian tanamkan di blok parafin, dan kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya adalah prosesor. Ini adalah automatic prosesor di mana kita setting yang untuk waktu dan kemudian perpindahan setiap jaringan ke reagen yang ada di sini dan kemudian berbeda yang ada di sini yang berisi berbagai macam reagen dan waktunya juga sudah di-setting. Dan nanti tahap terakhir sebelum dia masuk ke parafin cair ada yang namanya silol, reagen silol, di mana tahapannya adalah stirring. Saya ingin pertanyaan, adakah di antara kalian yang paham kenapa diberi nama tahapan stirring? Ada tahu? Ya, silakan. Selamat siang, rekan-rekan. Maka nama saya Subian ada dengan nama blok parafin. Jadi ini kalau terkait dengan kenapa dimana jadi itu adalah proses penjaminan dari digunakan reagen silol. Nah, kenapa menggunakan reagen silol? Karena setelah proses ini ada itu menggunakan parafin reaksi. Nah, jadi parafin ini bisa berkesan dengan silol dan bisa digunakan dengan kebetulannya menggunakan reagen silol. Jadi kenapa diberi nama stirring? Jadi yang menjernihkan ya dalam bahasa Indonesia menjernihkan jaringan sehingga nanti dia akan jernih untuk bisa digantikan dengan parafin cair dan nanti dia untuk dipotong dan untuk mengeraskan jaringan tersebut. Ya, ini dipasang di kepala headnya namanya blok parafin dipasang di sini, kemudian isolnya juga sudah dipasang di sini. Kita atur pemiringannya, kemudian kita lakukan stirring. Stirring di awal fungsinya adalah untuk mengurangi blok parafin yang tidak dibutuhkan. Biasanya ada beberapa blok parafin yang punya kalian, dan bagian dasarnya putih. Bagian jaringannya yang merupakan kita kecoklatan dan ini masih belum terlihat. Itu yang akan kita clean atau kita hilangkan, kita bersihkan ya dengan proses ini. Ini biasanya dengan ini untuk mengatur kekebalannya. Untuk kekebalan
kadarnya kita ubah lagi jadi 5 mikron. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Saya sudah memaparkan materi tentang pembuatan kerjaan introduksi dan untuk mengetahui tidak sampai di mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, saya akan memberikan quiz, sedikit quiz ya. Kuisnya gampang, jangan khawatir, dan kita akan bermain seperti game itu sambil bermain sambil belajar juga. Ada yang mengingatkan tadi materi apa saja yang saya sampaikan. Ya, silakan dikeluarkan. Saya akan memberikan linknya. Seperti yang tampil di atas, silakan diakses menggunakan aplikasi ya. Ya, bagaimana kuisnya? Susah. Seru ya, tapi bisa bermain ya. Ada yang mengalahkan skor saya nih kayaknya. Bisa jadi nomor 2 ya. Yang sudah berhasil mengalahkan skor saya, nanti ada nilai lebih untuk Nanda. Baik, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih juga untuk diskusinya. Kita bertemu lagi minggu depan ya dengan topik yang berbeda. Silakan disiapkan materinya dan juga tugas-tugasnya dikerjakan ya. Kita bertemu besok untuk praktikum studi lab. Selamat siang semuanya. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.